Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Kaum Ibu Masjid Al-Amin, Ibu Ustazah Hajjah Ropimah. Yang kami hormati ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Taklim Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan kebahagiaan makhluknya itu berbeda-beda, ibu-ibu sekalian. Jadi makhluk Allah, Allah tentukan kebahagiaannya itu berbeda-beda. Misalkan ikan, Allah takdirkan kebahagiaan ikan ada di dalam air. Kalau ikan keluar dari air, maka ikan itu tidak akan bahagia, ibu-ibu sekalian. Misalkan lagi adalah burung, ibu-ibu sekalian. Burung Allah takdirkan bahagianya ada di udara, terbang bebas di udara. Kalau burung itu berada di dalam sangkar, meskipun sangkar itu terbuat dari emas, maka burung itu tidak bahagia, ibu-ibu sekalian. Contoh satu lagi, misalkan cacing. Allah takdirkan kebahagiaan cacing itu ada di dalam tanah. Kalau cacing itu keluar dari tanah, maka cacing itu tidak bahagia, ibu-ibu sekalian. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menentukan kebahagiaan manusia, ibu-ibu sekalian. Kebahagiaan manusia bukan dari hartanya yang banyak, bukan dari kekayaannya. Kalau dari kekayaannya itu orang-orang konglomerat itu bahagia, ternyata tidak, ibu-ibu sekalian. Pejabat itu harusnya bahagia, ternyata makin pusing, ibu-ibu sekalian, karena takut dipanggil KPK, ibu-ibu sekalian. Jadi bukan karena kekayaannya, juga bukan karena kecantikan dan kegantengannya, juga bukan karena populernya, ibu sekalian, bukan popularitasnya, ibu sekalian. Artis-artis banyak yang gak bahagia, banyak yang cerai, banyak yang KDRT, ibu-ibu sekalian, dan lain sebagainya. Jadi meskipun populer, meskipun cantik, belum tentu bahagia, ibu-ibu sekalian.
juga bukan dari pangkatnya ibu-ibu sekalian. Orang yang pangkatnya tinggi lalu bahagia, tidak ibu-ibu sekalian. Yang menentukan bahagia ternyata di dalam taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia ini, kita ini sudah ditakdirkan bahagianya ibu sekalian. Bahagianya adalah di dalam taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang taat pada Allah, dialah yang bahagia. Orang yang tidak taat pada Allah, dia pasti tidak bahagia ibu-ibu sekalian. Makin taat pada Allah, makin taat pada Allah, dia makin bahagia. Makin jauh dari Allah, dia bermaksiat, kemudian larangan Allah dia kerjakan, perintah Allah dia tinggalkan, maka tidak mungkin bahagia ibu-ibu sekalian. Nah, kalau kita sudah tahu ibu-ibu sekalian bahwa taat kepada Allah itulah kebahagiaan manusia, maka kita semua hendaklah taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun, yang artinya taatlah kepada Allah dan Rasul, maka kalian akan mendapat rahmat dari Allah. Jadi Allah janji yang taat pada Allah, yang taat pada Rasul, Allah kasih rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dikasih sayang oleh Allah, kalau diberi kasih sayang oleh Allah, hidup di dunianya dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan berpikir, wah kalau kita takwa, kalau kita taat bahagianya entar di akhirat, dunia sengsara dulu. Enggak ibu-ibu sekalian, akhirat bahagia, dunia bahagia. Jadi tujuan diturunkannya agama Islam kepada kita untuk diterapkan agar bahagianya dunia dan akhirat ibu-ibu sekalian. Jadi itulah yang diajarkan oleh Rasul, bahagianya itu dunia akhirat. Buktinya adalah Rasul mengajarkan doa. Allah mengajarkan doa di dalam Al-Quran. Doanya sudah hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Jadi kita akan bahagia kalau kita taat pada Allah, tapi kita akan sengsara kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sukses dengan kesuksesan yang besar. Jadi kita sukses kalau taat pada Allah. Kita tidak bahagia kalau kita jauh dari Allah. Jadi yang Allah perintahkan, kerjakan. Yang Allah larang, tinggalkan. Nah itu tugas manusia, itu aja Bu. Mudah sebetulnya Bu sekalian. Yang Allah perintah, kerjakan. Yang Allah larang, tinggalkan. Udah selesai ibu-ibu sekalian. Itu tugas manusia. Nggak mikir macam-macam juga boleh ibu-ibu sekalian. Maka kita bahagia ibu-ibu sekalian. Yang dilarang oleh Allah pasti bahaya, yang diperintah oleh Allah pasti bermanfaat ibu-ibu sekalian. Jadi nggak ada perintah Allah nggak bermanfaat tuh, nggak ada. Nggak ada larangan Allah yang nggak mengandung bahaya, itu nggak ada. Pasti mengandung bahaya. Kalau ditanya kenapa zina dilarang, karena berzina berbahaya buat manusia. Mengapa minum minuman keras dilarang? Karena minum minuman keras berbahaya buat manusia. Mengapa judi dilarang? Karena judi berbahaya buat manusia. Semua yang dilarang oleh Allah pasti bahaya ibu-ibu sekalian. Nah, semua yang diperintah Allah pasti bermanfaat. Meskipun kita nggak tahu manfaatnya apa, pasti kita mendapatkan manfaat kalau kita taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak ada di dalam Al-Qur'an, adanya di dalam hadis, namanya hadis qudsi, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kita dengar istilah hadis qudsi, itu adalah perintah Allah, itu adalah firman Allah yang adanya di dalam hadis tapi tidak ada di dalam Al-Qur'an, ibu-ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, jika kalian semua, orang yang pertama sampai orang yang terakhir, jin, manusia, semuanya menjadi orang yang takwa kepada Allah, tidak menguntungkan aku sedikit pun, tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Jadi kita taat pada Allah, Allah nggak untung. Kita bermaksiat kepada Allah, Allah nggak rugi, ibu-ibu sekalian. Allah perintah sholat, manusia sholat, Allah nggak untung, ibu-ibu sekalian. Allah perintah sholat, manusia tidak melaksanakan sholat, Allah tidak rugi, ibu-ibu sekalian. Yang untung dan rugi itu manusia, ibu-ibu sekalian. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, jika kalian semua dari awal sampai terakhir, baik jin maupun manusia, menjadi orang yang paling durhaka kepada Allah, tidak merugikan aku sedikit pun. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau semua bermaksiat, Allah nggak akan rugi, ibu sekalian. Yang rugi adalah orang yang bermaksiat itu, ibu sekalian. Beda dengan perintah manusia. Manusia kalau memerintahkan, untungnya buat yang memerintahkan. Tolong ambilin minum. Nah, yang untung adalah yang nyuruh, ibu-ibu sekalian. Tolong kerjakan ini. Yang untung adalah yang nyuruh. Itu kalau manusia. Beda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah memerintahkan manusia, yang untung bukan Allah, tetapi manusia yang mengerjakannya, ibu-ibu sekalian. Dan kalau Allah memerintahkan larangan Allah, maka Allah tidak akan rugi jika manusia mengerjakannya, ibu-ibu sekalian. Maka kita lakukan perintah Allah itu dengan kesenangan, dengan keikhlasan, dengan kegembiraan. Kita, ibu-ibu sekalian, kalau tahu manfaatnya senam, meskipun capek kita senam, Bu. Padahal sholat subuh manfaatnya sangat banyak, ibu-ibu sekalian. Nah, berarti kita akan melakukan apapun yang kita anggap itu bermanfaat. Nah, kita tahu perintah Allah itu bermanfaat, maka kerjakan dengan ikhlas, dengan kesenangan, dengan kegembiraan, ibu-ibu sekalian, bukan dengan beban. Azan, wah baru jam segini udah azan lagi. Nah, itu namanya menggerutu, ibu-ibu sekalian. Tahu-tahu udah isya aja, padahal tadi baru maghrib. Nah, kita namanya menggerutu. Dengar panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, dipanggil, masih dipanggil oleh Allah, masih dipanggil oleh Allah untuk taat pada Allah. Jadi ucapkan alhamdulillah, ibu sekalian. Ada panggilan Allah, ada perintah Allah, kita lakukan dengan kegembiraan, ibu-ibu sekalian, jangan dengan menggerutu, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita sudah tahu, ibu-ibu sekalian, bahwa bahagia kita kalau kita taat pada Allah, tidak bahagia kalau kita jauh dari Allah, maka hendaklah kita banyak-banyak beramal soleh, ibu-ibu sekalian. Amal soleh itulah bekal akhirat, ibu-ibu sekalian. Harta yang kita cari, harta yang kita simpan, harta yang kita peras keringat banting tulang, sebentar itu hilang, ibu-ibu sekalian. Kalau kita meninggal, tidak kita bawa, ibu-ibu sekalian. Kalau kita meninggal jadi warisan,
Kalau anak-anaknya nggak soleh, ibu-ibu sekalian, anak-anaknya berebut warisan, ibu-ibu sekalian. Ada yang lebih parah lagi, ibu-ibu sekalian. Orang tuanya belum meninggal, anaknya udah berebut warisan. Tarnya punya saya nih, tarnya punya si anu nih, tarnya punya si anu. Itu lebih parah, ibu-ibu sekalian. Tapi kalau anak-anaknya soleh, ibu sekalian, maka urusan anak itu melayani orang tua dengan sebaik-baiknya, ibu sekalian, karena dia menyadari surga itu di bawah telapak kaki ibu, karena dia menyadari bahwa berbakti kepada orang tua adalah kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau anaknya nggak soleh, ibu sekalian, yang diperebutkan adalah warisan yang sepele, ibu-ibu sekalian. Maka jangan terus-menerus urusan harta, ibu-ibu sekalian. Kita bagi, kadang-kadang kita nyari nafkah, nyari uang. Kadang-kadang kita jangan melupakan akhirat, ibu-ibu sekalian. Ada rezeki sedekah, itu bekal akhirat, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul berpesan, badiru bil a'malis sholihah, bersegeralah beramal soleh. Jadi Rasul berpesan kalau mau amal soleh segera, ibu-ibu sekalian. Jadi misalkan kita punya niat beramal soleh, bisa hari ini kerjakan hari ini, jangan ditunda-tunda. Karena kalau ditunda-tunda, bisikan setan itu luar biasa. Lalu akhirnya nggak jadi. Lalu dibujuk sama teman, berubah pikiran, ibu sekalian. Akhirnya nggak jadi beramal soleh, ibu sekalian. Misalkan contohnya, misalkan nanti kalau saya dapat 1 juta, saya mau sedekah ke Masjid Al-Amin 100.000. Itu misalkan niat seperti itu. Kalau dapat 1 juta, saya mau infak 100.000. Terus ternyata dapat, terus kita tunda, ibu sekalian, ntar aja. Nah, kalau ntar aja, ibu-ibu sekalian, itu bisikan setan, ibu-ibu sekalian, merubah pikiran kita. Wah, 100.000 gede banget, kebutuhan banyak. Akhirnya udahlah 50.000. Akhirnya berubah jadi niatnya yang semula 100.000, 50.000, ibu sekalian. Kalau ditunda lagi, Bu, berubah lagi, ibu sekalian. Wah, 5.000, 50 juga banyakan nih. Udah akhirnya 10.000, ibu sekalian. Nah, amal soleh, ibu sekalian, kalau ditunda-tunda berubah pikiran sehingga kita tidak punya bekal buat akhirat, ibu sekalian. Maka pesan Rasul, kalau beramal soleh segera, ibu sekalian, segera lakukan, jangan ditunda-tunda, nanti tidak jadi dan berubah pikiran sehingga bekal untuk akhirat kita tidak ada. Nauzubillah min dzalik, ibu sekalian. Jadi kita berusaha untuk senantiasa memperbanyak amal soleh. Udah mau hujan nih, Bu, mendung kayaknya. Udah apa belum ya, Bu? Ya. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menunda-nunda amal soleh, ibu-ibu sekalian. Lakukan dengan segera, lakukan dengan segera. Amal soleh itu banyak, ibu-ibu sekalian. Amal soleh itu banyak, ibu-ibu sekalian. Sholat, amal soleh. Baca Quran, amal soleh. Kemudian berpuasa Senin Kemis atau Ramadan, itu amal soleh, ibu sekalian. Nolong orang juga amal soleh. Meminjamkan yang membutuhkan, itu amal soleh juga, ibu sekalian. Memberi yang membutuhkan, ada pengemis lewat, kita kasih, itu juga amal soleh, ibu sekalian. Kita nggak usah mikir, ya senyum juga amal soleh, ibu sekalian. Kita jangan berpikir, dia pura-pura ngemis padahal kaya. Belum tentu, kita nggak tahu, bisa jadi begitu, bisa juga enggak, ibu sekalian. Urusan kita mengasihi, ibu sekalian. Lagian ngasih pengemis juga nggak banyak, dia nggak minta besar, ibu sekalian. Urusan kita mengasihi, kelihatan miskin, udah kasih aja, selesai, ibu sekalian. Kalau kita banyak berpikir, banyak suuzon, ibu sekalian. Apalagi zaman sekarang, ibu sekalian, gampang banget suuzon, ibu sekalian. Suuzon itu buruk sangka, ibu sekalian. Iya, yang di-share di WA, video, itu foto, itu semua bisa benar,
bisa tidak benar ibu-ibu sekalian, tapi seringnya itu menyebabkan kita buruk sangka kepada orang. Wah, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Akhirnya kita resah ibu-ibu sekalian. Akhirnya kita resah, kita lebih hati-hati ibu-ibu sekalian. Nganggapnya lebih hati-hati padahal sebenarnya tidak ada kejadian apa-apa juga bisa ibu-ibu sekalian. Maka kita urusan kita mah amal soleh bu, perbanyak amal soleh, perbanyak amal soleh, menolong yang membutuhkan. Insya Allah kemudahan-kemudahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan rizki yang halal dan untuk menjadi bekal buat akhirat nanti. Inilah yang dapat saya sampaikan. Marilah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan urusan-urusan kita, anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala macam musibah, bencana maupun penyakit, dan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم نظم أحوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من ألم الفقر والذل واعصمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء. اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدنيوية والدينية وحسن مرادنا بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.